Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ilman nafi'an, rizqan wasi'an, wa amalan mutaqabbalan. Yang sama-sama kita hormati, di sini hadir Bu Wulan Sukmawati. Terima kasih Bu. Beliau selaku area manager di Cirebon yang membawahi cabang-cabang yang ada di wilayah kayaknya tebakan saya Ciayu Majakuning. Yang sama-sama kita hormati, sahabat kita bersama, bukan sahabat saya saja, sebab pembayaran yang Bapak Ibu salah satunya ada di beliau. Ada Pak Nandang hadir di sini selaku pimpinan BSI Abdul Halim Majalengka. Kemudian juga ada Bu Mei di Kadipaten, kemudian ada Bu Hani di Jatiwangi, dan seluruh jajaran teman-teman dari BSI yang saya hormati dan saya banggakan. Hadir pula mendampingi saya di sini Pak Kasubag Tata Usaha selaku pengendali kepegawaian atau sekarang istilahnya SDM. Kemudian teman-teman dari panitia, baik dari BSI, kemudian dari Taspen maupun dari Kementerian Agama. Hari ini kok saya sedih ya? Salam aja Pak. Tapi gembira. Bapak-bapak ini kan pejuang Pak. Ini para pejuang. Artinya Kementerian Agama ini ada, salah satunya beliau-beliau lah yang memprakarsai hadirnya Kementerian Agama di Majalengka. Kita tepuk tangan dulu lah. Tiada kata lain, mungkin saya hanya mengucapkan terima kasih dan semoga Bapak Ibu tetap sehat. Amin. Kemudian selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya Pak Tandang, Bu area manager, saya ini kok lihat mukanya kenal semua ini. Sebab saya juga dibesarkan oleh mereka semua. Di sini ada guru saya, di sini ada saudara saya, di sini ada kakak tingkat saya. Bahkan panitia sama Ustaz, ayo nanti ayat kementerian baru, namina Kementerian Haji dan Umroh. Mun bisa parindah we kan. Siap. Jadi itu sesuai dengan surat yang diterima hari kemarin oleh saya. Jadi ada permintaan surat aset, kemudian keuangan dan SDM segera untuk dikirim datanya ke Kementerian Agama. Kenapa? Nanti akan dipindahkan baik mulai SDM-nya, kemudian asetnya, dan keuangannya pembayaran. Jadi nanti kita akan kehilangan beberapa orang yang kemudian pindah ke Kementerian Haji dan Umroh. Hanya mohon maaf Bapak Ibu itu mungkin ini pelaku sejarah. Di situ kan waktu itu ada aula ya. Iya, aula. Nah, aula di situ. Itu saya bongkar Pak. Harapan kita punya parkir. Nah, dan saya berjuang dengan Pak Subag dan semuanya atas doa Bapak dan Ibu, berdirilah PLHUD namanya. PLHUD, Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu di situ. Nah, di situ di bawahnya ada layanan administrasi, kemudian di atasnya ada aula. Nah, sebetulnya kalau misalnya itu ada, itu tidak ada yang hilang Pak.
aulanya ada di atas, kemudian di bawah itu kan rumah dinas, masih ingat ya? Iya. Rumah dinas itu akan dipindahkan oleh saya ini ke bawah ini, ke PL Hut, bekas PL Hut ini. Nah, sehingga aset masih ada semuanya. Aula makin bagus, kemudian parkir makin luas, kemudian layanan haji juga representatif, kemudian rumah dinas juga berada pada posisi jalan raya. Itu saya sudah set seperti begitu. Tapi sesuai dengan keputusan presiden bahwa ternyata ada kementerian baru, namanya Kementerian Haji dan Umroh. Nah, aset itu ternyata diminta oleh Haji dan Umroh. Makanya sebetulnya bukan kemudian kita tidak bisa pakai, pasti bisa pakai. Dan meureun kita hapunten nambut harus izin dulu. Tapi nggak apa-apa, sebab di situ juga akan melayani kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan selamat Bapak telah mengabdi sampai hari ini, berarti ada yang ada yang sudah 26 tahun, bahkan ada yang sudah 30 tahun saya lihat, ada yang 36 tahun. Nah, ini pengabdian Pak Tandang yang ada di sini. Namun demikian, kami mungkin akan memberikan semacam apalah. Kalau misalnya saya ngutip pidatonya Pak Menteri Keuangan yang baru. Beliau bilang begini, bahwa saya itu lulusan teknik ITB. Kata beliau, karena saya lulusan teknik ITB, tahunya kerja. S2-nya juga teknik, tahunya kerja. Sehingga pada saat itu kerja habiskan uang, kerja main ke sana kemari, kerja beli itu beli ini dan sebagainya. Ternyata S3 beliau itu ekonomi. Di sistem ekonomi yang dia pelajari itu harusnya, kata beliau itu, kerja kemudian investasi, kerja investasi, kerja investasi. Maksudnya apa? Biar saatnya nanti kita bisa menikmati hasil kerja kita. Nah, hari ini mumpung belum terlambat, nggak tahu nih 2 tahun lagi apakah kita bisa investasi atau tidak. Saatnya nanti pasca pensiun itu bisa menikmati hasil pensiun itu, mudah-mudahan, amin ya Allah. Nah, hari ini kami hadirkan kawan-kawan dari BSI dan dari Taspen untuk mendampingi bapak-bapak. Konon kata Pak Subag mau diadakan pendampingan pelatihan juga katanya ya, kewirausahaan. Apa ternak? tapi saya yakin bahwa bapak itu alumni Kementerian Agama itu minimal jadi dewan lah. Dewan apa? Dewan kemakmuran masjid. Dan itu tidak dilakukan lagi, tidak kan? Pak Ustadz sudah tidak dilakukan lagi. Pak Haji Asep jadi khotib di Nabati. Yang sekali nyarios, ngelek ke BSI Pak. Di BSI kalau saya khutbah itu 1,5. Waduh. Di rest area itu. Nah, Pak Asep 2,5. Mantap. Ini penyuluh ligung ini Pak. Penyuluh ligung. Jadi berdekatan dengan rest area. Sejahtera dirinya mah. Jadi semuanya saya
optimis bahwa Bapak Ibu semuanya juga pengelola lembaga bukan negara saja, tapi pengelola lembaga swasta juga, sehingga cocoklah saat ini juga dikasih pemahaman tentang kewirausahaan, biar saatnya nanti bahwa lembaganya juga bukan pribadinya. Kalau pribadinya saya yakin Bapak sudah punya lembaga. Nah, pribadinya tidak hanya pribadinya tapi bisa bermanfaat untuk lembaganya, menghidupkan lembaganya. Jadi Bapak Ibu tetap optimis, tetap semangat bahwa hari ini bukan kemudian hari kecemasan, tapi insya Allah hari ini merupakan hari yang berkah untuk Bapak Ibu semuanya. Amin. Nanti dikasih motivasi dari kawan-kawan BSI dan dari Taspen, sehingga kita bagaimana dalam menghadapi masa purna ini, bukan pensiun lah, purna ya. Purna bakti ini. Nah, purna bakti dari mana? Dari keterkaitan kenegaraan. Nah, saatnya nanti dari Kementerian Agama, saatnya nanti Bapak akan mengambil lebih luas lagi di masyarakat. Dan itu tentu di masyarakat pun Bapak karena fondasinya sudah kuat selama di Kementerian Agama, insya Allah tidak akan diragukan lagi. Jadi mudah-mudahan saya lihat dari satu persona ke satu person lagi, ya ini kenal semuanya dan saya tahu kompetensinya. Saya tukang mimpin tahlil, lengkap dah, lengkap. Itu tukang mimpin tahlil KB kan. Malahan kalau yang staff nih Pak, yang staff mumpung 2 tahun lagi, silahkan datang ke saya, Pak. Misalnya, kalau staff tapi ya, saya kewenangannya hanya staff. Saya pengen pindah ke rumah misalnya, ke dekat rumah, boleh Pak? Kenapa? Saya berharap Bapak lebih dekat bersosialisasi dengan masyarakat Bapak sendiri. Silakan datang. Saya pengen di madrasah atau di KUA terdekat rumah tinggal saya. Maksud saya begitu. Jadi Bapak bisa lebih dekat bersosialisasi dengan masyarakat lingkungan Bapak sendiri. Itu aja mungkin pesan dari saya. Terima kasih Pak Dandang, terima kasih Ibu dari manajer yang telah berinisiasi untuk kegiatan ini. Untuk itu, marilah kegiatan ini kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pantun sedikit ya, Bapak Ibu boleh? Boleh, cakep. Belum Pak? Belum. Udah lumping makan opak. Cakep. Kakuping mah kakuping tapi tancang ngumpat. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menikmati suara-suara Bapak Ibu. Iya Yang dong. sama-sama kita hormati Bapak Dr. Agus Sutisna selaku Kepala Kantor Kemenak Majalengka, Bapak Haji Heru selaku Kasubag PU, Bapak Tandang Kepala Cabang Majalengka Abdul Halim, Ibu Mei Kepala Cabang Majalengka Kadipaten, Bu Hani Kepala Cabang Majalengka Jatiwangi, Bapak Ibu sekalian, orang tua kami yang tercinta dari Kemenak dan rekan-rekan dari Bank Syariah Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang kami hormati, masa pensiun bukanlah akhir pengabdian, melainkan sebuah transisi menuju babak kehidupan yang baru, babak yang lebih tenang, lebih dekat dengan keluarga dan penuh kesempatan untuk menikmati hidup dengan cara yang berbeda.
Kami berharap masa menjelang purna tugas ini dapat dijalani dengan penuh kebahagiaan dan persiapan yang matang, baik secara mental, emosional maupun finansial. Karena pensiun yang ideal bukan hanya tentang berhenti bekerja, tetapi juga tentang menemukan kembali makna hidup dan kebebasan. Kami dari BSI ingin membersamai Bapak Ibu dalam rangka mempersiapkan masa purna tugas dengan sebaik-baiknya. Acara hari ini merupakan salah satu bentuk persiapan tersebut. Kami berharap banyak informasi, literasi, diskusi dari para pemateri yang akan khusus hadir di hari ini. Akhir kata, kami semua mendoakan agar Bapak Ibu sehat selalu, mendapatkan berkah, pensiun sejahtera, ya, karena BSI merupakan sahabat sosial, sahabat finansial, dan sahabat spiritual Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, akhir sampai kapan? Akhir hayat. Sampai bertemu yang Maha Kuasa. Setelah bertemu yang Maha Kuasa masih ada nggak haknya? Ada. Masih. Ke Iya. siapa? Ke pasangan, ke suami atau ke istri. Kalau suami atau istri ini ternyata menyusul bertemu yang Maha Kuasa, ke anak dengan syarat dan ketentuan nanti akan dijelaskan oleh Mas Mungkin. Oh ya, ini kami dulu Mas Mungkin, tim saya. Ini juga ada siapa namanya? Mas Abdi, tim saya juga dari Kaspen Cirebon. Nanti kita sharing-sharing aja, kita cerita mungkin karena waktunya nggak terlalu banyak juga ya, acaranya kan lumayan padat ya Bu ya hari ini ya. Jadi gitu, pokoknya intinya Bapak Ibu sebagai abdi negara haknya itu tidak akan selesai, tidak akan putus sampai ketemu yang Maha Kuasa. Begitupun misalnya ya, di gambaran aja, saya nggak mengajarkan, saya nggak menganjurkan, saya nggak memaksa Bapak Ibu. Misalnya gini, Bapak Ibu pensiun ya, ternyata amit-amit nih pasangannya lebih dahulu ketemu yang Maha Kuasa. Nah Bapak Ibu kembali jomblo kan? Ya. Kembali jomblo, ternyata bertemu lagi sama belahan hati yang lain, itu tetap mendapatkan hak dari Taspen untuk pensiun janda didanya. Gitu. Kalau yang bapak nih, kalau yang bapak-bapak dapat istri baru maksimal berapa orang? Empat. Bapak-bapak itu ketika pensiun makin gagal. Sekuat bapak ibu, sekuat bapak-bapak. Jadi pasangan bapak-bapak itu sekuatnya bapak-bapak. Oh, sekuatnya ya. Kuatnya 2 kali nikah ya 2 kali. Oh. Kuatnya 3 kali nikah ya 3 kali. Kuatnya 4 kali nikah ya 4. Itu haknya ditanggung oleh negara untuk pasangannya bapak. Kalau ibu maksimal berapa kali? Sama. 1 kali. Dimasukin ya? Mending bapak-bapak ya Pak. Iya. Jadi bapak-bapak nggak usah takut. Bapak-bapak pensiun makin gagal di mata para perempuan itu. Jadi gini, saya hanya menggambarkan secara garis besarnya ya, bahwa Bapak Ibu di Taspen itu mempunyai 4 hak. Oke, yang pertama THT, pensiun, lalu yang 2 terakhir suka lupa nih. Bapak Ibu tuh ikutnya sama Taspen urusannya ketika pensiun aja. THT dan pensiun, THT dan pensiun. Bapak Ibu, program ketiga di kami adalah JKK. Program keempatnya adalah JKM. Oke, bedanya apa? Bedanya itu kalau THT dan pensiun akan kami bayarkan ketika Bapak Ibu PUP, JKK dan JKM akan kami bayarkan ketika Bapak Ibu meninggal ketika aktif atau kecelakaan ketika aktif. Jadi kalau THT dan pensiun itu syaratnya Bapak Ibu memasuki PUP, ya. Kalau JKK syaratnya apa? Gampang, syaratnya kecelakaan. Iya benar, syaratnya cuma kecelakaan aja. Harus silakan. Amit-amit ya, amit-amit ya. Amit-amit. Ternyata dari sini Bapak Ibu naik motor, jatuh, terserempet, ada luka nih. Itu ada tanggungan JKK kami. Oke. Terus yang terakhir, program terakhirnya JKM.
JKM. JKM syaratnya apa? Betul. Pokoknya kalau urusannya sama taspen gak ada yang bahagia. Pensiun, meninggal, kecelakaan. Jadi yang datang ke kantor taspen itu pasti sedih. Yang perlu saya ingatkan di sini Bapak Ibu izin, kebanyakan yang masukin ya, kebanyakan yang datang ke kami itu ketika BUP aja. Padahal Bapak Ibu itu dilindungi. Ketika aktif pun ada pelindungan dari kami. Tuh. Jadi yang JKM sih jangan sampai kejadian ya. Cuma kalau sampai terjadi, Bapak Ibu tetap ada haknya jika tetap dilindungi. Mungkin izin karena Bapak Ibu ini kan tadi paling cepat Januari 2026 ya pensiunnya ya. Ya. Nah itu yang pensiunnya 2026. Apabila ada musibah ketika masih aktif silakan hubungi kami, silakan kontak kami. Itu haknya Bapak Ibu ada di dalam. Jadi jangan datang ke taspen cuma karena pensiun aja, padahal haknya masih ada yang lain. Oke. Nah selanjutnya harapan saya dari taspen dan saya juga mohon bantuan dari teman-teman BSI ya. Jangan sampai ini Bapak Ibu ketika pensiun nanti ada vakum gaji. Paham nggak vakum gaji? Jadi dari aktif kan Desember dapat gaji nih ya. Katakanlah yang pensiun 1 Januari ya. Dapat gajinya Desember tanggal berapa? Tanggal 1 Desember nih. Harapan kami di taspen tanggal 1 Januari Bapak Ibu juga telah mendapatkan gaji pensiun. Harapan kami itu, tapi syaratnya harus dilengkapi. Ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. Nah itu kami mohon bantuan dari teman-teman BSI ya untuk melengkapi pemberkasan dari Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada pengurus taspen, nggak usah jauh-jauh ke Cirebon, kontak teman-teman BSI untuk pengurusannya. Karena sampai sekarang masih ada yang masuk ya, yang tahun lalu sampai tahun ini ya belum klaim ya. Nggak tahu itu orangnya kemana. Nggak butuh uang kan. Jadi ada yang nggak klaim. Memang tidak akan hilang haknya kan. Misalnya Bapak Ibu terlambat klaim nih setengah tahun 6 bulan, haknya akan kami rapel. Selama 6 bulan itu haknya akan dibayarkan ketika Bapak Ibu klaim. Cuma besar harapan saya jangan sampai terjadi vakum gaji. Jadi ketika aktif 1 Desember Bapak Ibu terima gaji aktif, masuk BUP, pensiun 1 Januari itu langsung mendapatkan hak gaji pensiun dan PHP. Itu harapan kami. Cuma ya itu mohon kerjasamanya. Bapak Ibu udah terima SK Belum. ya. Berapa bulan sih biasanya? Kalau saya sih biasanya minta 6 bulan sebelum udah harus ada. Sudah diurus lah. Tapi pengurusannya udah mulai ya. Udah pengurusan ya. Nanti itu aja. Nanti kalau seandainya memang sudah dapat SK-nya, terus SKPP juga sudah ada, langsung sampaikan ke teman-teman BSI. Nah, ini teman-teman BSI yang akan akan follow up ke kamu. Biasanya 1 tahun ke 6 bulan, maksimum minimal 6 bulan. Biasanya saya minta ya. Kita biasanya mintanya gitu ya, maksudnya biar tidak ada terjadi vakum gaji. Gitu. Jadi maksudnya kenapa sih SK itu harus SK pensiun itu harus diurus, harus jangan mepet-mepet waktu tadi itu. Kalau Bapak Ibunya ngasih ke BSI-nya deadline Desember, kalau BSI-nya baru ngasih ke kami ya nanti tanggal 1 Januari nggak bisa terima rekening baik THT maupun pensiun. Kalau ternyata November udah lengkap pemberkasannya dikasih ke teman-teman BSI sampaikan ini gajinya masukin ya terus. Jadi kalau gajinya terlambat salahin masukin, jangan salahin saya. Nah tanggal 1 Januari itu harapan kami uangnya THT udah masuk, uang pensiunnya udah masuk. THT berapa Bapak Ibu tahu? Kurang lebih tergantung masa kerja, tergantung golongan. Tapi range-nya 60 sampai 90 juta ya mungkin ya. 60 sampai 90 juta. Kalau pensiunnya Bapak Ibu tahu dapatnya berapa? 80% dari gaji pokok ditambah tunjangan suami atau tunjangan istri, tunjangan anak dan tunjangan berat. Nanti komponennya masukin yang akan menjelaskan lebih lanjut. Jadi kurang lebih kalau gaji gampangnya ya, gaji pokoknya 100 ribu, berarti gaji pokoknya 80 ribu. Tunjangan istri berapa persen masukin? Tunjangan istri 10% dari gaji pokoknya tadi 80%.
berarti 800.000 kan tadi itu saya bilang. Tunjangan istri maksimal berapa? Tunjangan suami atau istri maksimal berapa orang? Berapa jiwa? Bapak mau istrinya 2. Tunjangan suami atau istri maksimal 1 jiwa. 1. Oke. Anak berapa? Anak berapa masukin? Anak 2. Oke. Oke. Kenapa? Sampai dengan usia 21 tahun. Tapi dengan syarat tertentu nanti masukin akan menjelaskan lagi. Oke, belum menikah, masih sekolah dan lain-lain. Ya. Lalu ada tunjangan beras. Tunjangan beras itu berapa sih masukin? Saya lupa 72 berapa? 72 420 ya. Nah, tunjangan beras 72 420 untuk 1 jiwa. Nanti dijelasin. Ini saya gambarin aja ya. Tunjangan jiwa tunjangan anak tunjangan beras itu 72.000 sekian untuk 1 jiwa. Jadi kalau misalnya satu keluarga bapak ibu pasangan berapa tadi saya bilang? 1. Anaknya maksimal 2. Berarti tunjangan berasnya dikali 4. Itu yang bikin gaji pensiun bapak ibu berbeda dengan teman sebelahnya. Banyak yang ke kantor nanya, oh saya beda sih gajinya sama bapak ini, saya pensiun sama, golongan sama, masa kerja sama. Kok bisa beda? Bapak anaknya berapa? 1 yang tertanggung. Si bapak yang samping 2. Gitu ya, paling sering membedakan. Ya. Jadi nanti secara rincinya akan masuk dijelaskan. Nanti masukin kalau ada pertanyaan langsung ditanya. Mumpung ada kami, apa aja haknya, apa saja kewajibannya, kenapa gaji teman saya yang udah pensiun terlebih dahulu bisa di stop. Ya. Terakhir yang perlu saya ingatkan ke Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu terima di hari ini dari Mas Ukmi nanti, maupun baik hak maupun kewajiban yang Bapak Ibu, tolong diceritakan ke pasangan atau ke keluarga di rumah. Ya, jangan informasi ini stop di Bapak Ibu. Karena kejadian di kantor kami, informasi dari kami itu stop di Bapak Ibu aja, stop di peserta saja. Apa konsekuensinya? Ketika maaf punten Bapak Ibu meninggal dunia, keluarga tidak melaporkan ke Taspen. Apa dampaknya ketika tidak dilaporkan ke Taspen? Kan gaji pensiun bulanan terus berjalan kan? Jalan terus tuh, berjalan terus. Nah, ketika dilaporkan ke kami, meninggalnya sudah setahun yang lalu, akan kami tagihkan. Misalnya Bapak Ibu sebulan katakanlah biar gampang gaji pensiun 1 juta, ya, sudah meninggal 1 tahun yang lalu, sudah 12 bulan yang lalu ya, berarti 1 juta dikali 12. Dan itu wajib dikembalikan karena itu uang negara. Akan kami kalikan ke ahli waris. Kalau 1 tahun, di kalau 4 tahun 48 juta. Yang paling sering kejadian itu ketika pasangan suami atau istri meninggal dunia dan tidak dilaporkan ke Taspen. Itu yang paling sering kejadian. Itu yang akan kami tagihkan dari tunjangan istri atau tunjangan suaminya yang tadi 10% tuh. Itu akan kami tagihkan. Gak kerasa sih kalau sebulan. Kalau 10 tahun Main ada kita lagi 60 juta ya Mas ya. Kita ada lagi 60 juta ke peserta. Dia tidak melaporkan istrinya meninggal sudah 10 tahun yang lalu. Jadi kita lagi 60 juta. Gak ada urusan, gak ada kasihan, gak ada kemanusiaan, tidak lagi. Karena kita juga ditagih oleh Kementerian Keuangan. Kan uang udah. Kan Bapak Ibu sampai meninggal nanti yang kita di awal tadi uangnya dari APBN kan. Oke, ada pertanyaan yang saya sampaikan? Monggo Pak. Monggo Pak. Saya nama Pak Husen dari Jati 7 Bapak. Yang ingin saya tanyakan tadi, yang ingin saya tanyakan tadi untuk menghubungi ke BSI, jadi teman Bapak. Yang ditanyakan nomornya berapa, terus namanya siapa. Takutnya ada yang nelpon atau yang datang itu mengaku dari BSI. Terima kasih.
Ketika Bapak Ibu pensiun nanti akan banyak yang kontak Bapak Ibu. Bapak Ibu selamat mendapatkan uang dari Taspen sekian, tolong dilakukan updating datanya Bapak Ibu segala macam. Itu kalau Bapak Ibu nggak yakin itu penipu atau enggak ya, langsung kontak teman-teman BSI atau langsung kontak call centernya Taspen. Langsung kontak, nanti Mas Upin akan infoin nomornya Taspen, langsung kontak aja. Ya. Jadi gini, modus terbarunya Bapak Ibu nanti dapat WA nih. Dapat WA itu di bawahnya ada kayak semacam link updating data Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu itu klik linknya, apa sih namanya Mas? Phishing ya? Phishing. Jadi nama sistem itu phishing sekarang. Saya juga nggak ngerti lah, kecanggihan sekarang. Kalau Bapak Ibu klik itu, otomatis akan mirroring handphone Bapak Ibu. Jadi handphone Bapak Ibu akan ada akses ke mereka. Ya, itu aksesnya itu sampai ke e-banking, ke data pribadi dan lain-lain. Kejadian di kami terakhir itu berapa ya di Cirebon? 40 juta ya. Di Cirebon itu ada yang kena tipu 40 juta. Peserta kami yang baru pensiun 3 bulan yang lalu. Seluruh Indonesia peserta Taspen sudah kerugiannya 6 miliar. Kalau udah kejadian kita di Taspen nggak bisa apa. Ada yang ke kantor, saya cuma bilang silakan Bapak Ibu laporkan ke pihak yang berwenang, ke kepolisian. Jadi kalau ada yang WA Bapak Ibu ngaku orang Taspen atau orang BSI, pastiin lagi. Ya, penipuan lagi marak-maraknya ya. Kalau saya sih bilangnya perkembangan teknologi itu bukan hanya memudahkan kita ya, ternyata merugikan kita juga. Bisa loh ternyata sekarang handphone Bapak Ibu itu di mirroring dengan phishing dari itu cuma dengan aplikasi, dengan mencet link gitu loh. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Pokoknya Bapak Ibu ketika nanti pensiun itu jadi primadona di kalangan penipu tadi. Anda dapat uang lumayan besar kan dari Taspen kan, hasil jeripaya Bapak Ibu sama ini, nah itu penipu ada aja, orang-orang jahat ada aja. Oke, ada yang ya enggak Pak, udah banyak masukin pertanyaannya ternyata, padahal belum masuk materi lagi. Enggak Pak? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita lihat di depan ada pensiun sejahtera ya, yang saya tanyakan sejahteranya di mana. Yang kedua, plafon pasca pensiun. Kalau memang BSI untuk mensejahterakan para purna, plafonnya minimal 1 miliar lah untuk oh iya, hari ini tuh usaha itu kembali pes, betul. Artinya apa? Baru Kamu guna ke BSI nya. boleh jadi pensiun sejahteranya iya kan begitu. Jadi bukan hanya sekedar slogan bagaimana sejahtera gimana nanti dapatnya hanya 80%. Ya kalau tidak ada kredit kan gitu. Juga tidak susah dan tidak dipersulit untuk kredit juga kan begitu. Misalnya pasca pensiun terus lah 30 tahun kan itu bayar aja kan gitu. Sudah bisa mengibaratkan daerah pabrik kan begitu, atau misalnya dagang apalah ya daerah Kertajati bisa kerjasama juga, ada dapur gratis misalnya, bisa kan kalau kita punya satu miliar. Kalau hanya menggunakan pensiun 80% sejahtera kan gitu. Nasrul minal wafat al-barid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu teman-teman BSI dengan pesan dari teman-teman pensiunnya ya. Gini, kalau untuk intinya gini Bapak Ibu, kalau untuk plafon ya saya nggak ngerti apa plafonan itu bangga dikomunikasikan langsung ke teman-teman BSI. Cuma gini, intinya kesejahteraan di sini apa sih yang Taspen dorong ke teman-teman mitra terutama BSI itu kesejahteraan di sini gini. Tolong ketika Bapak Ibu ini pensiun, berikan kesempatan mereka untuk berkarya. Kan gitu ya, ada komunitas pensiun ya di BSI juga pasti ya. Jadi gini, entah Bapak Ibu nanti memang ternyata ngambil di BSI, cuma maksudnya gini, jangan mengambil kredit di BSI hanya untuk kegiatan konsumtif. Ya, untuk beli mobil, untuk apa ya jangan kayak gitu maksud kami di Taspen itu. Kenapa? Nanti yang susah ke Taspen juga. Ketika bulanannya nggak bisa bayar, ngaduknya ke Taspen.
Banyak kejadian kayak gitu. Ini BSI jahat, uang saya habis tinggal 5%. Nah itu salah Bapak Ibu ketika angkat kemarin di awal kayak gimana kan gitu ya. Yang kami dorong ke teman-teman BSI ini silahkan tawarkan produknya BSI. Cuma tolong dibantu Bapak Ibu ini ketika sudah cair, bantu juga untuk menghasilkan dari uang itu. Itu masuk kesejahteraan itu di situ. Jangan cuma dicairkan putus gak gitu maunya kami. Ketika dicairkan, sekian persennya digunakan untuk uang yang menghasilkan kami. Itu tujuan kami itu kesejahteraan gitu. Ada kok nanti ketika di BSI, ada kan yang bayar? Rutin kan ya untuk kegiatan pensiunnya, pensiun community ya. Itu Bapak Ibu ikut aja di BSI. Jangan sampai kayak gitu. Manfaatnya biar Bapak Ibu nanti tahu ketika pensiun itu mau bikin apa. Ada yang pernah kayak gitu kali ya, ada kan ya kalau di BSI ya. Ada yang gitu, ada yang pernah kayak ada yang apa. Jadi tidak berhenti ketika pensiun itu Bapak Ibu hanya tadi yang seperti Bapak sampaikan mengandalkan 80% dari gaji pokok aja nggak seperti itu maunya kan. Oke. Ini ada yang tanya lagi terakhir nih, nah terakhir ya. Habis itu Bapak punten sama Mas Upin lanjut ya. Waktunya cuma 45 menit sih sama BSI. Gajinya pendek sih sama BSI 45 menit kan. Izin ya. Terakhir ya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aceh Abdul Halim dari MTS 4 Majalengka. Dari tadi saya menyimak Pak, tapi intinya yang saya katakan itu adalah yang sangat menarik pemaparan dari Bapak Halim itu adalah akunnya pensiun. Nah itu, jadi syarat-syarat Islam saya Pak, itu Bapak perlu dapatkan, gitu ya. Yang kedua, kemudian Pak, apa itu nanti syaratnya melalui peserta pensiun ataukah melalui instansi ataukah melalui sekolah yang bersangkutan? Ya, mohon kami penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah Pak. Untuk syarat nanti sama Mas Upin ya Pak dijelaskan. Jadi setelah ini Mas Upin akan menjelaskan yang lebih detail. Persyaratannya sih intinya SK, KPP, nomor rekening, KTP, intinya itu aja yang kita butuhin. Ya, intinya yang kita butuhkan hanya itu aja. Gitu. SK pensiun, SKPP, nomor rekening, dalam hal ini mungkin dari BSI ya. Terus KTP ya syaratnya syarat formatif aja sih Pak, administratif aja. Yang penting yang kondisinya itu Bapak Ibu menunggu dan biasanya terlambat itu SK dan SKPP. Itu yang biasanya terlambat. Dua. Tapi kalau vertikal Pak nggak perlu ya masukin ya. Vertikal kan itu udah kerja sama kan ya. Kalau vertikal SKPP udah di SKPP ya. Sorry, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu vertikal SKPP itu kita punya akses. Beda sama teman-teman daerah. Kalau teman-teman daerah SKPP-nya harus diikuti. Kita pasti minta. Tapi kalau Bapak Ibu ini vertikal, apa instansi vertikal kan ya, itu kita udah punya kerjasama sama BKN pusat. Jadi udah ada SKPP-nya udah BKN. Jadi SKPP-nya udah selesai. Jadi SK-nya aja yang kadang itu suka terlambat. Ya SKPP kalau Bapak Ibu punten nggak ngurus pertama, kedua atau masih ada tanggungan ya biasanya ya nggak akan keluar juga sih. Jadi tolong diselesaikan dulu itu. Lalu Bapak ditanya kemana kan ya Pak ngurusnya ya? Bapak punten dari mana tadi? MTS. Kalau MTS itu biasanya bantu ngurus ya Mas? Dari Kemenaknya langsung ya. Dari Kemenaknya Bapak Ibu aja yang bantu ngurus. Nanti coba cari informasi. Punten tadi karena Bapaknya ngomongin masalah plafon ya. Ngomongin masalah plafon tuh kejadian berapa kali kita spend tuh biasanya berapa sih kalau kredit? Ya, 70%. Kan gini, ketika Bapak Ibu pensiun ya, katakanlah tadi yang cita-cita 1 juta, dapatnya kan 80% dari gaji pokok terakhir ya, tapi cuma 800.000. Ketika Bapak Ibunya masih hidup, itu kan kalau di BSI 70% ya, 70% dari 800.000 maksimal kan masih masuk ya. Jadi kalau Bapak Ibu nih gaji katakanlah gajinya biar gampang 800.000 ya, ketika pensiun Bapak Ibu pinjam maksimal nih ke BSI, plafonnya 70% tadi ya, 70%. Itu masih aman. Cuma ketika Bapak Ibu meninggal dunia, turunnya ke pensiun janda, itu yang berat. Atau ke pensiun suaminya, pasangan itu yang berat. Bapak Ibu tahu ketika turun ke pasangan pensiun janda muda itu berapa persen?
pasangan Bapak Ibu dapat? Cuma 36%. 36%. Jadi dari 80% turun lagi 36%. Ya. Jadi pesan saya tadi ketika Bapak Ibu mendapatkan apa yang diceritakan Mas Sukmin di sini, sampaikan ke keluarga di rumah. Sayang, dan nanti nih sampai rumah kan malam-malam berduaan ya sama pasangan ya biasanya ya. Sayang, tadi papi dapat sosialisasi dari Taspen. Pesennya teman-teman Taspen itu kalau ada kejadian apa-apa sama papi, mami lapor ya langsung ke Taspen biar nanti papi meninggalnya tenang, tidak ada beban meninggalkan keluar. Enggak. Karena gini Bapak Ibu, mau hutangnya 1 rupiah, mau hutangnya 1 juta, mau hutangnya 1 miliar, saya jamin pasti Taspen tagih ke keluarga. Ya. Paling besar tuh di Cirebon 680 ya Mas. Ada nggak sih paling besar berapa tagihan kita? Individu. Ada 200 juta tagihan. Paling kecil Mas? Ya paling kecil bisa 1 bulan Pak. 1 bulan. Saya sebelum di Cirebon saya di Manokwari, di Papua, tugas saya di Taspen. Percaya nggak percaya ada tagihan 400 juta. Karena orangnya udah meninggal dan lapor, pasangannya udah meninggal dan lapor ya. Terus dapat uang. Ini 400 juta kita tagih sampai anaknya jual rumah. Karena uangnya wajib dikembalikan. Jadi tolong informasi apapun yang Bapak Ibu terima dari Mas Sukmin hari ini disampaikan ke yayangnya di rumah ya. Jangan berhenti di Bapak Ibu. Yang sering kejadian informasi Bapak Ibu tahu nih, Bapak Ibu paham harus melaporkan ke Taspen, tapi kan keluarga nggak paham, keluarga nggak tahu. Terima aja terus gaji tiap bulan. Bapak Ibunya punten, maaf udah meninggal, terima aja terus gaji. Keenakan 2 tahun ya, 2 tahun dikali setiap bulan 1 juta, 24 juta. Kebeli Honda Beat baru ya. Itu ya Pak. Begini Pak. Banyak yang nanya ya, ini belum materi loh. Gimana? Enggak, ini yang pasti ini urgen juga mengenai masalah askes. Oke. Apakah kita kalau sudah pensiun masih tetap dibayar? Gitu atau askes itu BPJS Kesehatan maksudnya? iya. Oke. asuransi Nanti kesehatan. itu akan dijelaskan oleh Mas Sukmin. Pak ini belum materi loh Bu, belum materi ini. Ini baru kacangnya aja, pertanyaannya udah luar biasa. Tadi tepuk tangan dulu kali Bapak Ibu sama. Ini belum materi, ini saya baru kenalin saya doang nih ibaratnya nih. Bapak Ibu belum tahu nanti apa aja haknya, apa aja kewajibannya. Tenang Bapak Ibu, kita jelaskan serinci mungkin dalam waktu yang kalau nanti kurang jelas. Nah, salahin teman-teman BSI ya. Saya cuma dikasih 45 menit soalnya Taspen. Jadi gini, Bapak Ibu izin pertanyaannya tahan dulu. Nanti Mas Sukmin akan bantu jelaskan sekalian. Mungkin saya nambahin sedikit ya. Kita masuk ke materi dulu aja ya. Oke? Siaran aja Mas, jawabnya. Lanjut aja ya. Oke, ini gambaran PT Taspen. Jadi kita kurang lebih saat ini ada 50 kantor cabang, 3 unit pelayanan, 44 mitra bayar dan lain-lain ya. Jadi gambaran Taspen. Nah ini kebijakannya, pengelolaan jaminannya. Jadi tadi 4 program: THT, pensiun, JKK dan JKM. Oke, ini programnya. Bedanya apa? Tadi saya sampaikan kalau THT dan pensiun ini ketika Bapak Ibu BUP, JKK dan JKM ini ketika syaratnya apa kalau JKK? Kalau JKM syaratnya apa? Nah, mau? Nah, jangan ya kalau JKK JKM ya. Nah, ini hak dan kewajibannya. Jadi Bapak Ibu tuh sadar nggak sadar setiap bulan tuh ada pemotongan yang masuk ke Taspen. Kalau untuk THT 3,25, untuk pensiun 4,75, JKK 0,24, jaminan kematian 0,72. Bedanya apa? Kalau yang JKK dan JKM ini bukan dari uangnya Bapak Ibu, dari pemberi kerja, dalam hal ini pemerintah. Jadi kalau untuk JKK JKM ini adalah ekstra benefit lah maksudnya ya, ekstra benefit dari pemerintah, jadi bukan dari uangnya Bapak Ibu. Begitupun dengan THT dan pensiun. THT dan pensiun ini komponennya dibagi 2.
ada yang Bapak Ibu, ada yang pemerintah. Gitu. Oke? Nah ini masa perlindungan yang tadi saya bilang. Kalau Askem, JKK dan JKM itu sampai pensiun. Kalau yang pensiun dan Askem sampai meninggal dunia. Kita lanjut aja ya, kita cepet-cepet ya. Nah ini tadi yang saya bilang ini THT. Manfaat THT bagi peserta pada saat pensiun, meninggal, keluar. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu nih amit-amit meninggal dunia ketika aktif, THT tetap cair. THT tetap tidak bayarkan. Oke. Askemnya itu peserta meninggal dunia, istri suami peserta meninggal dunia, anak peserta meninggal dunia maksimal 3 peristiwa. Nah ini jadi gini. Kalau Askem itu bedanya gini. Askem itu ketika Bapak Ibu meninggal dunia dapat uang Askem. Nominalnya berapa? Nominalnya 8 juta. Berapa maksudnya? 8 juta benar. Kalau istri berapa? Berapa maksudnya kalau istri? 6 juta. Kalau anak berapa? Berapa maksudnya? 4 juta. Pokoknya turunnya tiap 2 juta. Oke. Nah, di sini kalau istri atau suami peserta meninggal dunia maksimal berapa kali? Berapa? Kalau pasangan berapa kali? Pas suami istri Bapak Ibu meninggal dunia maksimal berapa kali kejadian? 1, salah. 2, salah. 3, salah. Salah. Sekuatnya. Untuk saya katakanlah, jangan Bapak Ibu, saya ASN, ya, pasangan saya, istri saya meninggal dunia. Saya ketemu jodoh lagi, saya menikah lagi, mati lagi, dapat lagi Askemnya. Habis dia mati, istri ketiga saya mati lagi, dapat lagi. Sekuatnya dapat Askemnya. Jadi kalau mau kaya mendadak, nikah dulu, ya, lumayan 6 juta. Kalau pasangan sama perubahan susunan keluarga, menikah kembali, itu menikah kembali pun Bapak Ibu harus lapor. Punten, itu yang bapak-bapak dulu ya. Saya mau ceritakan untuk yang bapak-bapak dulu. Bapak-bapak punten izin, ternyata pasangannya istrinya meninggal terlebih dahulu ketika sudah pensiun. Ya, itu lapor ke kami. Ya, lapor ke kami, akan kami stop tunjangan istrinya. Yang tadi 10% akan kami stop. Karena kan sudah gak ada pasangan, sudah gak berhak. Bapak dapat pasangan lagi, menikah kembali, lapor lagi ke kami. Akan kami kembalikan tunjangan istrinya yang 10% tadi. Oke? Begitupun yang ibu, sama kasusnya. Kalau pasangannya suaminya izin punten maaf meninggal terlebih dahulu, laporkan ke kami, ya. Kalau seandainya ternyata menikah kembali, laporkan lagi ke kami. Oke, itu case pertama untuk pensiun sendirinya Bapak Ibu. Kedua, pertanyaan saya, Bapak Ibu ada yang penerima pensiun janda juga di sini? Ada yang pasangannya PNS juga? Ada. Yang double gardan ya, kalau saya bilangnya pemasukan dari negaranya 2 ya. Oke, kan nanti gini, ketika Bapak Ibu pasangannya itu PNS juga, ketika pasangan Bapak Ibu yang PNS itu meninggal dunia, Bapak Ibu mendapatkan hak pensiunnya berarti 2. Pensiun sendiri Bapak Ibu sebagai PNS dan pensiun Bapak Ibu sebagai janda atau duda dari pasangannya Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika kalau misalnya sama PNS, laporkan ke Taspen. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pensiun janda atau duda. Ya. Berikutnya, ketika Bapak Ibu penerima pensiun janda atau duda, dalam hal ini pensiun duda terlebih dahulu, misalnya Bapak ya, Bapak-bapak itu pasangannya PNS juga, istrinya PNS juga, itu lapor. Kalau misalnya istrinya meninggal terlebih dahulu, laporkan ke kami, nanti akan turun pensiun jandanya, pensiun dudanya Bapak Ibu, Bapak-bapak ke Bapak Ibu, pensiun dudanya Bapak akan turun. Lalu Bapak menikah kembali, ya, bapak-bapak di sini menikah kembali, lapor ke kami, pensiun dudanya kami stop selamanya. Oke, bapak-bapak kalau sudah menerima pensiun duda menikah kembali, lapor ke kami, hak pensiun dudanya akan kami stop selamanya. Oke, clear yang untuk bapak-bapak?
Oke, sekarang saya ngomongin yang ibu-ibu. Ibu-ibu suaminya PNS, suaminya meninggal terlebih dahulu, penerima pensiun janda. Dua ya, sendiri sama janda. Ibu-ibu menikah lagi, lapor ke kami, pensiun jandanya kami stop sementara. Kalau penerima pensiun duda menikah kembali, pensiun dudanya kami stop selamanya. Ya, kalau ibu-ibu penerima pensiun janda menikah kembali, pensiun jandanya kami stop sementara. Suatu saat pasangan barunya bercerai atau meninggal dunia, pensiun jandanya lapor ke kami, bisa kami teruskan bayarkan kembali. Kelebihannya perempuan di situ. Ya, kenapa? Ketika seorang suami sudah menikah kembali, berarti pemerintah negara beranggapan bahwa dia sudah sanggup menghidupi keluarganya. Ya, prinsipnya di situ, konsep dasarnya di situ. Ketika seorang perempuan menikah kembali, dia dihidupi oleh suaminya. Ya, ternyata ketika dia ditinggal sama suaminya, dia menjadi sebatang kara lagi. Prinsip dasarnya di situ. Pertanyaannya, pensiun janda yang menikah kembali tadi itu bisa berapa kali nikah lagi? Sekuatnya lagi, betul, udah mulai hebat Bapak Ibu ini paham ya kalau masalah nikah kembali ya. Jadi pensiun janda menikah kembali stop, meninggal lanjut, menikah lagi stop, gitu aja terus sampai kiamat. Itu kelebihannya perempuan. Oke, kalau laki-laki sekali nikah ya udah nggak bisa balik lagi, pensiun jandanya stop sementara, stop selamanya. Ya, pensiun dudanya sudah selesai. Udah nggak ada hak, mau bapak ibu bunuh itu orang pasangannya, mau bapak cerai lagi, tidak bisa dikembalikan pensiun dudanya. Pensiun dudanya turun ke pensiun yatimnya apabila anaknya masih berhak. Kalau pensiun janda sekuatnya, cerai nikah, stop lanjut itu aja. Oke? Terus kalau perubahan alamat, lapor ke kami, perubahan kantor bayar, lapor ke kami. Nah, yang poin nomor 5 nih, surat keterangan kuliah. Bapak Ibu mendapatkan tunjangan anak untuk anak maksimal usia 21 tahun, ya. Lalu kalau di atas 21 tahun harus diberikan surat keterangan masih bersekolah atau yang diambil setiap tahun. Ya. Apalagi syarat menerima tunjangan anak, pertama masih sekolah, kedua belum menikah, ketiga belum bekerja. Ya, syarat ketiga itu. Salah satu syarat tidak terpenuhi, hangus. Jadi jangan bilang, Pak anak saya masih sekolah, udah pernah nikah belum? Sudah, ya nggak berhak. Gitu. Pak anak saya belum sekolah, belum kerja, belum nikah, masih sekolah nggak? Sudah lulus, ya nggak berhak. Tunjangan anaknya. Oke, itu untuk yang tunjangan anak. Pertanyaannya, ini kejadiannya alhamdulillah bukan di Ciayu aja pun, kejadiannya di Cirebon. Kejadiannya di Manokwari saya dulu. Kejadiannya saya di Manokwari, Papua. Saya dapat laporan, Pak itu si bapak, si ibu ini udah tinggal sama cowok lain loh. Penerima pensiun janda, dapat laporan dari tetangganya, mungkin tetangganya sendiri kali ya, ngurusin aja urusan orang kan gitu ya. Pak itu udah tinggal sama cowok lain loh. Saya datang kok, saya datang ke situ, betul ada cowok lain yang tinggal bersama. Betul si ceweknya itu, si ibu A itu sedang mengandung, betul sedang mengandung, sudah tinggal bersama. Pertanyaan saya cuma satu, berhak gak pensiun jandanya? Betul, berhak. Urusan dosa urusan masing-masing. Ya, prinsip kita kan negara hukum kan. Urusan dosa urusan masing-masing. Saya tanya, Bapak Ibu menikah? Tidak. Oh iya sudah, hak pensiun jandanya masih berhak. Dia cuma tinggal bareng, dia punya sudah mengandung, tapi tidak terikat pernikahan resmi. Saya nggak mengajarkan ya, jangan jadi contoh. Itu kejadian di Manokwari, kejadian asli. Ya, itu kejadian asli. Berhak. Secara hukum dia berhak.
secara ketentuan pembayaran pensiun dia 100% berhak. Ada lagi kejadian penerima pensiun yatim sendirian di rumah, tapi hamil. Pensiun yatimnya stop atau lanjut? Masih sekolah, belum bekerja, belum menikah, hamil tapi pensiun yatimnya lanjut atau enggak? Lanjut. Kan 3 syaratnya terpenuhi. Belum nikah, masih sekolah, masih SMA apa dia? Tapi enggak hamil. Belum bekerja, tapi hamil. Berhak? Berhak. Kenapa? Ketentuannya seperti itu, hukumnya bunyinya seperti itu. 3 yang nggak boleh: nikah, kerja, dan sudah tidak bersekolah. Kan dia cuma hamil. Dosa apa urusan dia ya, bukan urusan kita kan? Itu. Oke, jadi jangan takut. Saya nggak mengajarkan ya, jangan dicontoh juga. Itu hal yang nggak benar. Cuma itu kejadian nyata ketika saya di Makassar. Ketika saya di Papua. Oke. Poin nomor 6. Nah, ini yang saya harus ingatkan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti ketika pensiun wajib absen. Bedanya apa? Absennya kalau sekarang saya nggak tahu. Di Bapak Ibu fingerprint atau aplikasi handphone? Setiap hari. Aplikasi ya. Nah, bedanya nanti ketika absen di Taspen itu setiap 1 bulan sekali melalui aplikasi Andal by Taspen namanya. Teman-teman BSI pasti udah khatam lah ya sama Andal ya. Nanti tanya deh teman-teman BSI, gimana cara downloadnya, gimana cara makainya. Itu wajib Bapak Ibu absen setiap 1 bulan sekali. Tanggal berapa? Tanggal 1 sampai tanggal 3. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pensiun Januari nih, Desembernya nggak usah absen, mulai absen di Januari. Absennya di mana saja? Di mana saja, pakai handphone Bapak. Pakai handphone. Ya pokoknya dalam sebulan tuh juga ingat aja lah. Oh tanggal 1 nih, gue belum absen di Taspen. Absen dulu, kayak aplikasi. Kalau Bapak Ibu lupa absen 3 bulan berturut-turut, gaji pensiunnya saya stop. Stop sementara. Dapat lagi gimana? Ngurus ulang dari awal. Pemberkasannya harus rapi lagi. Cari lagi SK-nya Bapak, cari lagi SKPP-nya Ibu. Semuanya dicari lagi harus lengkap baru bisa kita bayarkan. Kenapa? Saya kira Bapak Ibu mati. Dia 3 bulan nggak absen. 3 bulan nggak absen, ya saya kira mati nih orang. Ntar haknya kita bayarin terus, ahli waris yang berat. Ya kan? Saya kira Bapak Ibu tuh, ya maksudnya saya kira peserta saya meninggal dunia, kok nggak pernah absen 3 bulan? Itu tujuan kami meminimalisir keterlanjuran bayar. Yang tadi saya sebutkan di awal, yang keterlanjuran bayarnya sampai puluhan juta kan? Ya. Jadi absen, saya bilang Bapak Ibu jangan lupa absen. Kalau Bapak Ibu emang nggak ada kerjaan, tiap hari absen juga nggak apa-apa. Di aplikasi begini doang kok. Ya cuma kalau Bapak Ibu males ya sebulan sekali cukup lah. Ya, oke. Ya takutnya kan Bapak Ibu ngurus cucu ya sebulan sekali. Tapi jangan lupa, kalau Bapak Ibu lupa, saya stop. Mas Upin yang stop. Mas Upin yang pasti stop. Mas Upin yang pasti stop. 3 bulan, Pak ini masih ada yang nggak absen, stop. Ya daripada nanti tagihannya gede, tinggal di stop di awal kan. Biasanya kan kalau terima duit diem-diem, kalau duit nggak masuk baru teriak kan, datang ke Taspen kan, Pak uang saya nggak masuk gitu kan. Ya Bapak kenapa nggak absen, Ibu kenapa nggak absen, ini nggak absen. Tapi baliknya lagi syaratnya sama saja dengan Bapak Ibu pensiun awal. Berkasnya harus dilengkapi. Percayalah sama saya. Iya Bu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sorry, terakhir Mas, terakhir untuk ininya kita. Nih, ini nomor telepon kami. Silakan dicatat. Ini yang sebelah kiri untuk Cirebon, yang sebelah kanan untuk kantor pusat. Yang tadi saya sampaikan, kalau ada yang nggak meyakinkan langsung kontak ke nomor ini ya. Jangan ragu-ragu, langsung telepon, langsung kontak ke nomor ini. Sudah? Sudah deh. Belum ya. Silakan dicatat aja.
Sudah? Terakhir, saya mohon maaf kalau kata-kata saya tadi ada yang kurang berkenan. Maaf kalau banyak bercandanya ya. Ya saya kan masih muda, masih lama, jadi bercanda terus kalau saya pasti. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, ada yang kurang enak lah didengarnya. Semoga Bapak Ibu sehat terus, amin. Insya Allah sampai ya ke batas pensiunnya, baik itu yang Januari 2026 maupun yang Desember 2027 ya. Sehat-sehat Bapak Ibu, salam untuk keluarga. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.